budaya positif. Pertanyaan pemantiknya Bapak Ibu coba perhatikan di layar kita. Nanti Bapak Ibu boleh jawab setuju atau boleh jawab tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju? Hukuman yang kita berikan kepada anak pada saat melanggar peraturan sekolah, apakah Bapak setuju atau tidak setuju dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Setuju ya? Iya, setuju. Nanti kita lihat bagaimana hukuman yang biasa kita terapkan kepada anak di sekolah kita. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju. Setuju ya? Iya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Oke. Jadi Bapak Ibu, hal ini sudah biasa kita lakukan sebelumnya. Nah, nanti kita lihat bagaimana, apakah perlu kita rubah atau kita tetap pada posisi yang saat ini. Kita lihat nanti, ini topiknya dalam konsep ada 6 dari 2.1 sampai ke 2.6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi dan 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi, segitiga restitusinya nanti kita bahas satu persatu. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disciplina, tulisannya, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkorelasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita di Indonesia umumnya, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, itu yang kita maknai selama ini di Indonesia, Bapak Ibu. Ya, disiplin itu untuk mengatur seseorang supaya seseorang itu bisa disiplin, bisa patuh. Itu maknanya di Indonesia telah berubah maknanya. Padahal makna disiplin sebenarnya adalah belajar. Atau bisa dikatakan disiplin itu adalah menggali potensi menuju sebuah tujuan. Apa yang mereka hargai. Itu disiplin sebenarnya. Jadi disiplin itu boleh kita katakan proses belajar. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Yang pertama, setiap pelaku perbuatan memiliki suatu tujuan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Kemudian, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ya, ini disampaikan oleh Diane Gosen 1998. Jadi Bapak Ibu, kebajikan universal ini itu menggerakkan anak-anak memiliki motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Jadi dengan meningkatkan nilai-nilai kebajikan yang dimiliki seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nilai-nilai dari dalam hatinya, jadi motivasi dari dalam dirinya. Nah, yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang ada di kurikulum Merdeka kita sekarang ini. Yang pertama ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, ini yang akan nilai-nilai kebajikan yang akan kita tanamkan kepada anak-anak kita, ya, di dalam kurikulum Merdeka yang kita terapkan sekarang ini. Kemudian teori motivasi perilaku manusia. Ayat pertama, motivasi eksternal. Untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, Bapak Ibu, ini eksternalnya. Kita hukum mereka
kita kasih hadiah mereka itu dari luar, sifatnya hanya sementara. Ya, hari ini mereka melanggar, kita hukum mereka. Ya, kemungkinan suatu hari nanti mereka akan melanggar lagi, karena sifatnya sementara, yang eksternal ini. Juga hadiah yang kita berikan kepada anak-anak yang berprestasi, sifatnya sementara. Mereka akan merasa ketergantungan, Bapak Ibu. Ya, mereka akan merasa ketergantungan dengan hadiah. Nah, ketika kita tidak memberikan hadiah lagi, malas belajarnya, nggak ada hadiah lagi. Jadi sifatnya sementara. Yang kedua, motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan, ini yang tadi ya, untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, motivasi internal. Nah, ini yang dijadikan tujuan disiplin positif untuk dapat menghargai diri mereka sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, saya ingin menjadi orang seperti ini kalau saya melakukan ini. Nah, itu yang dikatakan motivasi dari dalam diri mereka sendiri, motivasi intrinsiknya. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara di kurikulum Merdeka, merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, ini yang dikatakan Ki Hajar Dewantara. Ya, bagaimana kita membuat anak itu merdeka dalam belajar ataupun di sekolah mereka. Akan tetapi juga cakap membuat perintah, memerintah diri mereka sendiri. Jadi kita tanamkan konsep-konsep kebajikan universal tadi. Jadi mereka bisa memerintah diri mereka sendiri. Ya, saya harus datang cepat. Bukan takut hukuman, tapi ada nilai yang mereka ingin jadi diri mereka sendiri. Saya harus rajin belajar. Ya, bukan takut tidak bikin PR, tetapi ada nilai yang mendorong mereka. Nah, yang berikutnya dihukum oleh penghargaan, Bapak Ibu. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu adalah salah satu bentuk dari hukuman kepada anak. Mengapa penghargaan dikatakan hukuman kepada anak? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dari luar ya, dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfikon 1993, yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi penghargaan itu cuman sifatnya jangka pendek saja, itu sifatnya sementara. Penghargaan menghukum, jadi penghargaan sama dengan menghukum anak. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Bagaimana maksudnya? Penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi, ketika kita anak termotivasi secara ekstrinsiknya untuk mendapatkan penghargaan, mereka akan sungguh-sungguh belajar, ya. Tetapi mereka mungkin tidak akan tepat melaksanakannya. Ya, karena tidak sungguh-sungguh, karena mengharapkan penghargaan tadi. Kemudian penghargaan tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah, penghargaan merusak hubungan. Yang 1, 2, 3 ini. Ya, kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Saat diberikan penghargaan mereka rajin, tapi tidak diberikan penghargaan lagi, mereka akan drop. Karena ketergantungan tadi. Penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Mereka tidak punya dorongan diri lagi. Saya harus begini. Mereka tidak punya dorongan dari dalam diri mereka. Nah, Bapak Ibu, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka sendiri yang akan memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen tahun 2000. Kemudian ada 9 ciri-ciri restitusi.
Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi restitusi ini yang pertama bukan untuk menebus kesalahan anak, tetapi mereka harus dapat belajar dari kesalahan yang mereka lakukan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ada masalah dengan yang lain, anak dengan anak, bagaimana mereka memperbaiki hubungan mereka. Ada masalah guru dengan anak, bagaimana guru memperbaiki hubungan dengan anak tersebut. Tawaran, bukan paksaan. Jadi kita tidak bisa bersihkan WC hukumannya, sapu halaman, bukan paksaan seperti itu. Jadi kita tawarkan apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki diri mereka sendiri. Ya. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Maksudnya restitusi ini dari kesalahan yang mereka buat, mereka melihat dalam diri mereka sendiri, apakah perbuatan salah yang tadi betul atau salah. Kalau salah, apa yang saya langgar? Ya, nilai apa yang saya langgar? Itu maksudnya. Kemudian restitusi menjadi kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Mungkin anak berbuat salah itu ada kebutuhan dasar yang 5 tadi yang belum terpenuhi. Ya, mungkin ada nilai kebutuhan dasarnya bertahan hidup. Ya, ketika temannya mengganggu, dia akan membalas. Itu kebutuhan dasarnya bertahan hidup. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi untuk kita terapkan di sekolah, langkah-langkah restitusi kepada anak yang melakukan pelanggaran di sekolah, ini yang paling baik kita lakukan. Nanti bagaimana kita lakukan, nanti kita lihat nanti bagaimana proses-prosesnya, langkah-langkah restitusinya. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi fokusnya ke karakter anak, mendidik karakter anak. Jadi dalam mereka melakukan tindakan, kesalahan, ya kita panggil mereka, tetapi bukan kita lakukan tindakan, tetapi kita melakukan proses pembelajaran untuk membentuk karakter anak. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Fokusnya kepada solusi pemecahan masalah. Ya, bagaimana mereka akan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita mengembalikan murid pada kelompoknya ketika ada masalah dari anak, kita kembalikan kepada kelompoknya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Anak-anak itu sudah memiliki karakter ya Pak. Nah Bapak Ibu, kita lanjut ke pembelajaran tiganya, keyakinan kelas. Bagaimana kita akan membuat keyakinan kelas. Ya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Coba, siapa yang bisa menjawabnya? Kenapa kita harus menggunakan helm ketika kita pakai motor? Menjaga kepala. Iya, untuk keselamatan. Nah, itu yang kita tanamkan kepada anak. Bukan harus pakai helmnya, tetapi keselamatannya itu yang nilai-nilai yang harus kita tanamkan kepada anak. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter saat COVID kemarin. Untuk kesehatannya, itu yang harus kita tanamkan. Bukan harus pakai masker. Bukan harus pakai maskernya. Ya. Jadi nilainya yang harus kita tanamkan kepada anak. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah itu yang harus kita tanamkan kepada murid. Mengapa anak tidak boleh terlambat ke sekolah, masuk ke kelas? Nanti materi pelajarannya bisa tertinggal. Itu nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan, yang dirangkum dalam profil pelajar Pancasila. Nah ini kebutuhan dasar manusia, ada 5 tadi. Yang pertama, bertahan hidup. Ya, mereka akan membela diri ketika ada teman yang mengganggu mereka.
Ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, Bapak Ibu, anak yang sudah tidak mendapatkan kasih sayang dari keluarganya di rumah, jangan kita tambah di situ. Kemudian penguasaan, anak-anak butuh penguasaan, ingin diperhatikan, ajak mereka, ya, silakan Bapak Ibu bermain, tapi dengan kontrol-kontrol juga, ya. Kesenangan, anak-anak butuh kesenangan juga saat belajar. Kebebasan, anak-anak butuh kebebasan juga saat belajar. Kita juga butuh ini Bapak Ibu ya. Nah, inilah yang dikatakan dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika Bapak Ibu nanti melakukan restitusi, harus perhatikan itu. Apa kebutuhan dasar anak yang belum terpenuhi. 5 posisi kontrol. Bapak Ibu sebagai guru, ya, sebagai guru kita memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama, ini sudah pernah tadi, identitas gagal, kontrol dari luar. Ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat orang merasa bersalah. Jadi sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah ini adalah mungkin yang biasa kita lakukan ya. Guru berbuat yang pertama sebagai penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu sebagai penghukum. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan, itu sebagai penghukum. Hasil, anak memberontak, menyalahkan orang lain, dan bisa berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid melakukan guru di luar. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas mereka. Mereka tidak memperhatikan kita, tidak mengenang mereka. Kemudian ada identitas berhasil, sukses, kontrol dari luar. Ya, jadi sukses ini ada 2 Bapak Ibu ya. Ada kontrol dari luar, ada kontrol dari dalam diri mereka sendiri. Yang kontrol dari luarnya sebagai teman dan pemantau. Sebagai teman, guru berkata, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Nah, tolong bantu ibu, nak. Masa iya? Kan sudah ibu, kan sudah susah payah mengajar kamu. Ya bantu ibu demi ibu nih. Nah, itu sebagai teman. Guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Ya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu. Nah, hasilnya ketergantungan, manja. Anak-anak menjadi manja, bisa ketergantungan. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas mereka. Sebagai manajer, guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang kedua, guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, ketika anak melanggar peraturan sekolah, apa yang kamu yakini dari pelanggaran kamu ini? Ya, nilai-nilai yang sudah kita tanam tadi dari keyakinan kelas tadi, mereka akan menyebutkan itu. Kemudian, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, kita menawarkan kepada mereka apa yang mereka bisa lakukan untuk memperbaiki masalah yang mereka lakukan. Kemudian hasilnya menguatkan pribadi, ya, mereka akan menjadi kuat. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, nanti ketika anak melakukan segitiga restitusi, Bapak Ibu, untuk dasarnya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Nah, Bapak Ibu, ketika anak kita melakukan pelanggaran, misalnya, ya, berkelahi di kelas dengan temannya, kita bisa menstabilkan identitasnya, ya. Kita bisa mengatakan, bukan kamu saya yang pernah melakukan kesalahan. Bapak atau Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, mereka akan stabil, jiwa mereka akan stabil kembali karena ada dukungan tadi. Berbeda kalau jika kita bentak, ya, mereka saat emosi dibentak, mereka akan tambah emosi. Jadi kita bisa mengatakan ketika anak terlambat,
Ya, kita lihat kebutuhan dasarnya. Ya, bukan kamu saja yang pernah melakukan kesalahan. Jadi semua orang pernah melakukan kesalahan. Jadi karena ada dukungan seperti itu, mereka akan stabil, jiwa mereka, hati mereka akan tenang kembali. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua adalah validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ketika misalnya anak bermain di dalam pembelajaran yang sedang berlangsung, kita lihat, ya, atau ketika anak tidak membuat PR, kita lihat validasi kebutuhannya. Kamu tentu punya alasan. Mungkin mereka punya alasan untuk tidak membuat PR itu. Adakah cara lain lebih aktif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Mungkin kebutuhan mereka bermain sehingga tidak lupa membuat PR. Nah, kita bisa menanyakan adakah cara lebih baik untuk mendapatkan kebutuhan dasar mereka tadi, bermain tadi, tanpa meninggalkan Tuhan. Kemudian langkah yang ketiga, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, berdasarkan keyakinan kelas yang telah kita buat tadi atau keyakinan sekolah yang kita sudah buat, maka dari pelanggaran anak tadi, kita bisa menanyakan kembali nilai-nilai apa yang telah mereka langgar. Ya, nilai-nilai apa yang telah mereka langgar, misalnya terlambat ke sekolah. Nilai apa yang telah mereka langgar? Berkelahi. Nilai apa yang telah mereka langgar? Mungkin mereka akan kalau mereka kembali ke keyakinan kelas mereka, ketika mereka berkelahi, mereka akan mengatakan bahwa seseorang harus saling menghormati dan menghargai teman. Nah, nilai itu yang telah mereka ingkari. Kemudian, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang bertanggung jawab. Saya ingin menjadi orang yang menghargai teman. Nah, itu yang mereka jawab nanti. Terutama tadi memberikan keyakinan, ya, menerapkan nilai-nilai. Nah, itu. Jadi sebelumnya kita ini kan beranjak dari apa yang terasa. Mungkin Bapak Ibu, kalau kita memarahi anak kan dari langsung tanpa ada kita memikirkan latar belakang, mungkin di segi yang mungkin bagi rumah tadi anak-anak tadi bagaimana apa diperlakukan bagaimana. Nah, sehingga anak-anak tadi di sekolah membuat lagi apa namanya itu kesalahan. Nah, kita lagi menghukum, berarti di sini dapat kita ambil pelajaran bahwa dengan adanya apa yang disampaikan tadi, berarti kita bisa mencari kata-kata yang lain yang bisa membuat si anak tadi tidak menentang. Nah, contohnya dari kemarin kita sudah melaksanakan peristiwa terjadi dengan kelas 6, ya. Sampai-sampai kita guru yang ditantang oleh si anak. Mungkin dengan itu apa yang kita sampaikan tadi itu bertolak belakang dengan jiwa si anak tadi. Nah, bertolak belakang, kita tidak memberikan nilai keyakinan bahwa itu salah dengan cara yang baik. Mungkin cara yang baiknya begini, cara yang bisa menyentuh hati siswa kita tadi. Kira-kira yang inti, yang salah satunya yang bisa